Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, udah sarapan belum? Belum. Belum. Nanti sarapan ya selesai kelas. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelasnya siapa? Raffi. Raffi apa Yusuf? Raffi, Bu. Oke, Mas Raffi ya Mas. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Udah selesai ya. Kalian tahu nggak? Oke, kita belum absen ya? Belum. Oke, absensi dulu ya. Nihil apa ada yang nggak berangkat? Insya Allah nih hidup. Nihil ya. Oke, nanti gue masukin lah kalau nihil ya. Oke. Hari ini kita mau belajar apa? Perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan. Kalian pernah dengar kan perubahan lingkungan dulu waktu SMP? Pernah, Bu? Ada kan ya materinya? Masih ingat? Enggak. Udah lupa? Ya, lupa. Lupa ingat, Bu. Oke. Nih. Apa sih perubahan lingkungan, Mas Hanif? Perubahan lingkungan adalah adanya perubahan di dalam lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan yang diakibatkan oleh faktor manusia dan alam. Jadi perubahan lingkungan itu disebabkan oleh dua faktor ya, ada faktor alami sama faktor buatan. Pasti di lingkungan kalian itu pasti ada kan yang namanya perubahan lingkungan. Ada, Bu. Contohnya apa coba? Longsor Oke, longsor itu perubahan apa? yang secara bisa alami maupun faktor manusia, Bu. Oke. Nah, jadi faktor-faktor perubahan lingkungan itu seperti yang Ibu bilang tadi ada faktor alami dan faktor buatan. Kalau faktor alami itu perubahan lingkungan yang terjadi karena pengaruh proses alam. Jadi beberapa faktor alam yang dapat mempengaruhi perubahan kondisi lingkungan itu antara lain seperti bencana alam, kemudian gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Kalau faktor buatan itu pengaruh perubahan lingkungan ya, yang disebabkan oleh kegiatan manusia di berbagai bidang kehidupan. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan itu antara lain penambangan pohon secara liar, kemudian pembakaran hutan, gitu ya. Oke, next. Faktor alam. Coba Mas Yusuf, faktor alam perubahan lingkungan itu apa? Oke, faktor alam dari perubahan lingkungan merujuk pada perubahan yang terjadi dalam komponen fisik, kimia maupun biologis atau secara geologis dari lingkungan bumi tanpa campur tangan dari manusia. Ini adalah proses alami yang telah berlangsung selama jutaan tahun dan terus berlanjut sehingga menghasilkan perubahan dalam segi iklim, topografi, keanekaragaman hayati dan banyak aspek lain, mulai dari ekosistem dan juga dari planet kita sendiri. Jadi Ibu kasih contoh beberapa ini ya, perubahan lingkungan secara alam. Itu ada perubahan iklim, kemudian pergeseran benua, erosi sedimentasi, pergantian ekosistem, perubahan lautan, kemudian ada kejadian geologi, evolusi dan keanekaragaman hayati, siklus air, ya, itu yang termasuk faktor alam. Next, nah ini beberapa gambar contoh perubahan faktor alam. Kalau ini apa? Gunung Meletus meletus, ya. Nah, ini gempa bumi. iya, benar. Ini iklim ya. Ini Kekeringan. dengan yang itu banjir ya, betul. Jadi paham ya? Next, faktor buatan. Apa faktor buatan itu, Mbak Fatma? Perubahan yang terjadi karena faktor manusia dan merujuk pada dampak yang diciptakan oleh aktivitas manusia terhadap lingkungan alam, seperti industrialisasi, urbanisasi, pertanian intensif, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan yang telah menyebabkan perubahan signifikan dalam lingkungan di seluruh dunia. Oke, benar. Jadi ini beberapa contoh ya perubahan faktor buatan. Nih, itu ada pencemaran, perubahan iklim, deforestasi, kemudian kehilangan keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air dan tanah, kemudian kekurangan sumber daya, urbanisasi dan perubahan tanah. Nah, ini beberapa contoh kegiatan yang dilakukan manusia dan dampak yang disebabkan oleh faktor buatan yang dilakukan manusia.
Ibu mau salah satu menjelaskan ya. Coba Mas Yusuf jelaskan gambar yang di atas ini, yang pertama ini itu kegiatan apa dan dampaknya itu bagaimana di lingkungan. Coba. Oke. Gambar yang ditunjuk itu seorang wanita yang sedang membuang sampah sembarangan di sungai. Nah, dampaknya sendiri bagi lingkungan itu tadi kan menyebabkan perubahan lingkungan, yaitu misalnya dari banjir, terus sampah yang dari sungai itu sebenarnya juga bisa ke lautan yang dapat menyebabkan hilangnya ekosistem satwa dalam laut serta hancurnya populasi ikan-ikan tertentu dalam laut yang serta dapat menyebabkan kematian pada spesies tertentu, misalnya pada kasus anjing laut yang terjerat kail dan juga sampah-sampah plastik, atau bahkan penyu yang memakan sampah plastik yang mereka anggap sebagai ubur-ubur. Oke, kasih tepuk tangan dong Mas Yusuf. Oke, tadi ya itu benar-benar kata Mas Yusuf, kegiatan dan yang dilakukan dan dampaknya bagi lingkungannya. Ibu-ibu itu buang sampah sembarangan, jadi bisa berdampak banyak lah, bisa banjir, bisa apa tadi tanah longsor ya karena padat gitu ya. Oke, next. Oh sudah habis. Oke. Ada yang ditanyakan dari apa penjelasan ibu tadi? Oke, kita kembali ke sini. Kita kembali ke ini faktor-faktor perubahan lingkungan. Itu kan ada faktor alam dan faktor buatan ya. Ya. Jadi kalian bisa membedakan antara faktor buatan dan faktor alam? Bisa. Coba Mbak Fatma atau siapa yang bisa? Mas Hanif ya. Apa sih bedanya faktor alam dan faktor buatan? Kalau faktor alami itu tidak dipengaruhi oleh manusia. Kalau faktor buatan itu biasanya akibat dari perbuatan manusia. Oke, benar. Oke. Jadi kan sudah paham ya? Sudah paham? Oke. Ibu coba mau tahu seberapa jauh kalian paham mengenai perubahan lingkungan ini, ya? Jadi ibu mau kalian diskusi, dan diskusi itu nanti kalian tentukan, nanti kalian bikin ini, cari informasi mengenai berita-berita seperti bencana alam gitu ya. Contohnya itu kayak misalkan di suatu daerah, misalkan di Jogja itu ada ini bencana banjir gitu ya. Nah nanti kalian input nih itu beritanya, nanti kalian ini cari permasalahannya gimana, dampaknya itu apa gitu ya, kemudian faktor yang mendukung banjir itu apa, kemudian cara menanggulanginya gitu ya. Itu ibu ini jadi tugas mandiri. Itu dikumpulkannya minggu depan, tapi ibu mau kalian hari ini diskusi dulu, ibu nanti kasih liputan beritanya, nanti kalian diskusi buat memperpanjangkan masalah itu. Setelah itu selesai pada hari ini, nanti kalian ada tugas lagi untuk itu tadi mencari berita dan yang memecahkan masalahnya itu ya. Oke, jadi hari ini kalian diskusi dulu ya. Baik ibu. Oke, silakan dibentuk diskusi. Ya, di belakang saja. Oke. Ayo. Ya. Ini ya, ibu kasih satu-satu ya. Maksudnya ibu kasih satu permasalahannya, nanti kan kalian bacain ya. Oke. Oke. Kalau Mas Yusuf sama Mbak Fatma nanti permasalahannya banjir. Kalau Mas Raffi sama Mas Adit nanti ini tanah longsor, oke? Beritanya udah ibu kasih kan tadi? Oke. Sudah. Oke, silakan. Ibu tunggu sampai 3 menit, cukup? Cukup bu. Cukup ya? Oke, mulai dari sekarang, silakan. Aku mau tanya, Ya, dipresentasikan nggak minggu depan? hari ini. Yang minggu depan itu tugas mandiri ya, tugas mandiri tidak dipresentasikan. Tapi kalau diskusi dipresentasikan hari ini. Ya nggak perlu panjang-panjang lah, diskusi ini aja, presentasi kecil-kecilan aja. Baik bu. Oke. Udah sejauh mana Mas Yusuf?
Iya banjir. Kita dengan banjir kan. Nah, nanti kita Ya nanti bahas kan dari perubahan lanjut lingkungan. itu tuh dampaknya bagaimana, kemudian faktor yang menyebabkan itu apa, banjir itu kan nanti ada faktor alami, faktor buatan kan, dan banjir itu bisa dari hujan kan, kalau hujan kan berarti apa? Alami. Kalau dari sampah berarti apa? Buatan. Jadi nanti kalian bisa bahasnya di sini ya. Siap Ibu. Mas Arif dan Mas siapa? Mas Rafi gimana? Bingung Bu. Jadi sudah sampai mana nama longsornya? Sampai dasar api. Oh, Ciamis. Ciamis. Sampai Ciamis dulu. oh ya bagus, benar ini dampaknya. Oke. Kelompok mana yang sudah selesai? Tadi Sudah Mas Rafi? Oh belum. Jadi ibu tuh kasih ini loh, apa namanya, soal diskusi. Itu nanti diskusikan ya, ini ya. Nanti soal mandirinya ada. Itu buat jadi pekerjaan rumah. Baik, Itu Bu. dikumpulnya pekan depan ya. siap. Ibu kasih ini spoiler dikit ya. Pekan depan itu kita belajarnya masih mengenai perubahan lingkungan, tapi kita akan ini lebih dalam ya. Nanti ada pencemaran. Hebat lanjut. Oke, sudah siap? Mas Perwakilan sih Bu. Gak bisa dong dua-duanya. Perwakilan aja. Oh ya udah, Fatma, Mbak Fatma aja. Oh, Mas Yusuf sudah siap? Fatma siap Bu. Ayo, nanti waktunya udah habis. Ayo, silakan Mas Yusuf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 dengan nama Muhammad Maulana Yusuf, nomor absen 23. Nah, jadi saya berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perubahan lingkungan, yaitu dari studi kasus banjir yang menyebabkan perubahan lingkungan. Nah, dari informasi yang kami dapat, banjir sendiri itu dapat terjadi melalui dua faktor tersebut, yaitu faktor alami maupun faktor buatan. Secara alami, banjir itu dipicu oleh turunnya curah hujan atau intensitas air yang melebihi kapasitas daripada biasanya. Sementara dari faktor buatan sendiri itu disebabkan oleh manusia, misalnya kebiasaan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai yang gemar membuang sampah sembarangan pada bantaran sungai tanpa memperhatikan bagaimana sih jangka ke depannya terhadap lingkungan yang mereka tinggali. Oke, selanjutnya mungkin dampak yang terjadi akibat banjir. Dari banjir sendiri itu bisa yang dari apa ya? Misalnya ada banjir rob juga, itu bisa menyebabkan kerusakan pada rumah atau bahkan pantai tempat terjadinya banjir tersebut, serta dapat menyebabkan karat pada beberapa kendaraan bermotor. Lalu untuk banjir yang dari curah hujan sendiri itu dapat menghancurkan atau bahkan kayak apa ya, menyebabkan kehancuran pada wilayah tertentu. Misalnya pada banjir bandang di daerah mana? Banjir bandang yang terjadi di Wonosobo beberapa waktu lalu yang menyebabkan beberapa rumah di daerah sungai itu harus hancur akibat terjangan banjir bandang tersebut. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kira-kira nih Mas Yusuf, nanti jangan dulu ya. Kira-kira apa namanya, cara penanggulannya gimana tuh? Faktor alami, faktor alami. Cara penanggulangannya biar nggak terjadi banjir. Oke, cara penanggulangan untuk tidak terjadi banjir itu mungkin dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan pembuatan lubang biopori sehingga air dari hujan dapat langsung terserap ke dalam tanah yang ada pada lapisan bumi. Lalu ada juga pembuatan gorong-gorong yang memadai sehingga air yang turun itu bisa langsung dialirkan dari gorong-gorong tersebut menuju laut. Terus kalau misalnya yang banjir rob sendiri itu bisa misalnya kayak penanaman bakau sehingga airnya itu tidak menyebabkan kerusakan yang berlebih
pada lingkungan yang terdampak banjir rob tersebut. Oke. Nah, Oke. oke, terima kasih Mas Yusuf tangannya. Oke. Jadi apa yang dipresentasikan Mas Yusuf tadi benar-benar sudah bagus ya, luar biasa. Mas Yusuf bisa menjelaskan secara detail, yang mungkin kurang detail tapi sudah singkat, tetapi kita bisa memahami ya. Bisa. Ya, oke. Mungkin cukup ya. Ada apa? Sudah. Sudah cukup. Oke. Untuk tugas mandirinya kalian sudah paham? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, Ibu ulangi lagi ya nak. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pagi hari ini, Ibu ulangi lagi. Kalau perubahan lingkungan itu, dia itu adanya perubahan di dalam lingkungan sehingga menyebabkan terjadinya perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh manusia dan alam. Jadi bisa dari alam dan manusia. Kemudian faktor perubahan lingkungan itu ada perubahan dari alam dan dari manusia. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, kan juga sudah paham. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah, Bu. Oke, cukup ya. Untuk tugas ada yang bingung? Tidak, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Mungkin Oke. nanti kalau bingung kita akan PC lewat grup, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Ibu tutup ya. Iya. Oke, terima kasih ya anak-anak untuk waktunya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.